minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik jamaah. Alhamdulillah hari ini tentunya kita akan belajar bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam, ada Ustadzah Romlah. Guru-guru terima kasih, semoga sehat selalu. Masya Allah nih jamaah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget. Ada anak-anak muda yang sekarang tuh ngerasa juga pengen punya pasangan yang direstuin. Tapi ada juga yang maksa, boleh gak sih Bu kalau maksa? Nah makanya biar gak salah langsung aja kita bahas lebih dalam tema kita hari ini. Temanya adalah apa boleh memaksa untuk menikah? Masya Allah tepuk tangan dulu dong Bu buat tema kita hari ini. Nah sebelum kita bahas lebih dalam saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini tayangan mengenai mempelai pengantin wanita diduga terpaksa dalam pernikahannya. Yuk kita saksikan sama-sama silakan. Viral. Beginilah jadinya kalau pernikahan yang terpaksa atau dipaksakan. Kasihan sekali pengantin pria kelihatan bahagia di harinya yang sedang bersanding di pelaminan. Namun tidak bagi pengantin wanita. Pengantin wanita merasa sangat tidak bahagia. Dari raut wajah bahkan terlihat jelas saat menyuapin untuk pengantin pria. Nah ini katanya kalau misalnya kita menikah tanpa didasari rasa cinta itu katanya nggak akan lama. Aduh nauzubillah ini mohon penjelasannya guru silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Yang namanya menikah harus didasari karena cinta. Suka sama suka. 1, 2, 3 Suka sama suka. Tidak boleh dipaksakan. Kapan dipaksakan? Bukan pernikahan. Bukan itu. Karena ketika dipaksakan berakibat fatal. Kenapa? Karena kata Nabi minta persetujuannya. Minta persetujuannya. Tidak boleh otoriter. Beda menikah dipaksa dengan dijodohkan ya. Beda. Nikah. Itu dipaksa. Dijodohkan itu tetap diminta persetujuannya. Maukah kamu nak saya jodohkan sama dia? Itu tidak terpaksa itu. Itu namanya penjodohan. Tapi kalau terpaksa sampai sudah nangis. Bahaya loh. Kan yang menikah kan laki-laki. Sama mertua. Mertua laki-laki. Ijab kabul. Sementara anaknya lagi ada di sekolah. Bapaknya ijab kabul sama menantunya. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku. Sementara anak perempuannya lagi ada di kampus. Lagi kuliah. Aduh. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Oh sayang dimarahin. Kan nyanya langgeng. Bukan langgeng lagi. Hancur bukan lagi hancur. Ada kezaliman di dalamnya. Makanya tetap ada persetujuan. Baik Ustaz sabar Ustaz. Baik Masya Allah jamaah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini video mengenai gagal menikah karena calon suami berbuat zina. Nauzubillah kita saksikan sama-sama silakan. Viral curhat wanita batal nikah gegara tolak calon suami sebelum sah. Beredar di media sosial curhatan wanita yang batal menikah gegara menolak ajakan calon suami sebelum sah. Calon suami pun marah dan membatalkan pernikahan yang tinggal seminggu lagi. Astagfirullahaladzim. Ini memaksa dalam konotasi yang jelas memang negatif ya Ustazah ya. Nah ini bagaimana nih? Kalau misalnya sekarang nih ya kita mengantisipasi gitu ya. Nggak anak muda atau misalnya yang udah siap untuk menikah malah ketangkap basah melakukan hal-hal yang memang belum sepatutnya dilakukan dalam agama. Gimana nih Ustazah? Mohon pencerahannya silakan guru. Ya, terima kasih Kak Mikdad, Ustadz Maulana izin, Ustadz Syam.
Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Semangat. Insya Allah. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya hakikatnya menikah adalah apa? Untuk memberikan ketenangan kepada seseorang yang memang menikah. Dan ini janji Allah. Litaskunu ilaiha. Agar yang sudah berpasangan, yang sudah menikah, yang sudah ada ikatan dalam bingkai pernikahan ada rasa sakinah. Bukan sakinah. Bukan sakitnya. Tapi sakinah, kedamaian, ketenangan. Maka ketika ada pernikahan tidak terpenuhi syarat-syarat daripada pernikahan, salah satunya syarat pernikahan adalah apa? Tidak adanya keterpaksaan. La ikraha, tidak ada keterpaksaan. Dan ini dalam ilmu fikih sudah dijelaskan. Salah satu syaratnya harus apa? Harus antarodin, sama-sama ridho, sama-sama mau, sama-sama ikhlas. Walaupun tadi Ustadz Maulana bilang ada beda pernikahan dengan yang namanya terpaksa dengan perjodohan. Ada menikah pilot, pilihan orang tua, ada menikah supri, suka pribadi, pilihan sendiri. Kira-kira yang di sini nih nikahnya supri atau pilot? Ustaz apa? Saya supri karena satu Bogor, satu Sulawesi. Masya Allah. Masya Allah. Nah, apalagi ini menikahnya karena terpaksa dan ini mohon maaf ada dua kerugian. Terpaksa karena apa? Digerebek karena berzina. Sudah dia berbuat zinanya, berbuat dosa. Karena apa? Karena berzina. La taqrabuz zina, jangan sekali-kali kita dekati zina kata Allah. Itu hukumnya dosa. Masya Allah. Yang kedua, dia terpaksa karena apa? Karena menikahnya, karena terpaksa sudah digerebek. Mungkin bisa jadi dia berzina, tidak ada niat untuk menikah, hanya main-main. Tapi karena digerebek, ketangkap basah, digerebek sama hansip dan sebagainya, keamanan security, akhirnya apa? Dipaksa menikah. Dengan ketidakridhoan, ketidakikhlasan dia menikah karena perbuatan dosa. Maka ini pun mohon maaf menikahnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam fikih salah satunya Imam Ibrahim Al-Baizuri mengatakan salah satunya syarat menikah harus muhtar. Ada keinginan untuk dia memilih menikah dengan si A atau si B. Tidak dalam keadaan mukrah terpaksa. Masya Allah. Baik. Kalau Kak Mikdad terpaksa enggak menikah? Oh enggak dong, insya Allah. Insya Allah. Baik Ustazah, terima kasih penjelasannya. sama-sama. Masya Allah, boleh tepuk Iya. tangan dulu dong Bu buat Ustazah Romlah. Masya Allah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah nih untuk nonton tayangan. Duh sedih banget di tayangannya. Istri sedang hamil 5 bulan, suami malah menikah lagi. Astagfirullahaladzim. Kita saksikan sama-sama yuk, silakan. Istri pertama bernama Aisyah Hijanah tengah mengandung anak ketiganya yang kini berusia 5 bulan. Di usia kandungannya itu Aisyah harus mengikhlaskan suaminya untuk berpoligami. Selama ini Alif dan Aisyah memperlihatkan keromantisan di media sosial. Namun tak disangka Alif mengumumkan pernikahan keduanya untuk menghindari fitnah. Nah tapi Ustaz Syam ada yang mau saya tanyakan nih, boleh gak sih memaksa menikah? Karena mohon maaf kondisinya misalnya sudah hamil duluan gitu ya. Atau misalnya memaksa nikah, restu orang tuanya dipaksakan karena beda agama. Nah ini mohon penjelasannya Guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru Ustadz Maulana, Ustazah Ramlah, Mikdad, dan seluruh jamaah di studio dan jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار
والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Dan janganlah perempuan musyrik dinikahi sampai mereka beriman. Jangan juga laki-laki musyrik dinikahi sampai mereka beriman. Ayat ini mengindikasikan larangan menikah beda agama. Ada seseorang terpaksa menikah meskipun tanpa restu orang tua, maka itu tidak diperkenankan. Kenapa? Seorang mempelai perempuan wajib pakai wali. Pakai wali. Yang kedua, tidak diperkenankan juga. Kenapa? Karena beda agama. Ustadz, tapi kan karena hamil duluan. Walau yang menghamilinya, mohon maaf, naudzubillahi min dzalik, yang menghamilinya adalah seorang laki-laki beda agama dengan dia. Maka tutuplah dosa tersebut, jangan nambah dosa lagi. Udahlah berzina, hamil duluan, nikah beda agama lagi. Makin double-double dosanya, triple-triple malah. Justru menghentikan hal tersebut, biarlah dia melahirkan, lalu nanti dia ceritakan keadaannya kepada orang yang mungkin jodohnya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang lain yang sesama agama Islam. Ayat ini mengindikasikan bahwa kita itu dalam hal pernikahan boleh memilih, dan kita memilih dengan objektif. Lihat agamanya, kalau dia belum beriman maka tidak boleh, tidak diperkenankan menjadi seseorang yang menikahinya. Apatah lagi udah beda agama, tidak direstui pula. Iya. Maka ini double-double jadinya. Aduh, nauzubillah. Baik Ustaz Syam, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustaz Syam. Masya Allah. Alhamdulillah nih, hari ini jamaah di sini semangat kan? Semangat dong, Masya Allah. Nah sekarang jamaah yang di rumah ada pertanyaan nih dari Instagram. Kita bacakan dulu nih, pertanyaannya menarik nih. Dari @femirahma2023. Pertanyaannya kayak gini katanya. Apa boleh marah, kesal dan jengkel apabila tidak diundang ke acara pernikahan teman? Mohon solusinya nih. Ada orang jengkel gara-gara gak diundang ke pernikahan teman. Boleh kesal, tapi harus dipikirkan. Karena bisa jadi itu kan gedung, keterbatasan. Betul. Dan tetap kita berbaik sangka. Bisa jadi kita tidak mau direpoti. Iya ya. Ya udahlah, kalau tidak diundang udah sedap. Baik, nah pokoknya jamaah kalau misalnya nggak diundang nggak usah sedih ya. Ya, karena haram hukumnya jamuan terindah terjelek itu ketika kita makan di tempat jamuan pernikahannya, Ya. kita tidak diundang. Nah, itu dia. Pokoknya nanti akan dijelaskan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Jadi diaduk, aku